Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Fatul Amin. Nah, di video kali ini saya akan bercerita tentang sesuatu yang sangat penting sebelum memulai segala sesuatu, baik itu di dunia bisnis, di dunia kerja, dimanapun itu. Nah, saya ingin memulai dengan bercerita. Nah, di cerita kali ini ada dua orang, sebut saja namanya Tono dan Tony. Kedua orang ini sangat bersahabat dengan baik. Mereka bersahabat mulai dari sejak SMP hingga kuliah. Saking bersahabatnya, mereka ingin memiliki bisnis dan mereka suatu saat menyetel satu goal, yakni ingin mencapai omset 100 juta per bulan. Nah, sepasang sahabat ini mereka belajar bersama melalui satu video bisnis, training bisnis yang sama, membaca buku bisnis yang sama, mentoring dengan mentor yang sama. Tapi walhasil di akhir bulan ternyata penghasilan Tono tidak mencapai target, sedangkan Tony mencapai target goalnya, bahkan lebih dari target yang ditentukan. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa bisa mereka berbeda hasil atau result? Apa yang membedakan? Padahal mereka berdua mempelajari buku yang sama, dimentori oleh mentor yang sama, mengikuti training yang sama. Nah, ada satu jawaban yang sangat tepat adalah mindset. Mereka memiliki mindset yang berbeda. Jadi, walaupun mereka mengikuti segala sesuatunya yang sama, tapi mindset seseorang itu akan sangat dipengaruhi oleh banyak faktor. Bukan cuma dari buku, bukan cuma dari training yang mereka ikuti, tapi ternyata dipengaruhi oleh beberapa faktor. Nah, di kasus ini ternyata Tono dan Tony tidak memiliki mindset yang sama. Makanya hasil dari usaha yang mereka lakukan ini sangat berbeda karena mindsetnya sangat berbeda pula. Nah, di sini saya mau menitik beratkan mindset itu sangat penting karena mindset itu berpengaruh kepada segala sesuatunya, berpengaruh kepada hasil. Sebelum kita membahas hasil, sebenarnya mindset itu akan mempengaruhi action Anda. Jika mindset Anda benar, action Anda akan benar. Jika action Anda benar, maka result Anda atau hasil yang Anda akan peroleh juga ikut benar. Makanya mindset adalah yang paling utama yang harus Anda perbaiki. Nah, sekarang apa itu mindset? Mindset itu sebenarnya pola pikir. Mindset itu adalah kepercayaan yang terbentuk dalam alam bawah sadar seseorang, yang mana ini akan mempengaruhi segala sesuatunya setelah itu. Yang tadi saya jelaskan bahwa mindset mempengaruhi action dan action mempengaruhi hasil. Nah, dalam berbisnis, jika mindset Anda tidak bagus atau mindset Anda rusak, maka hasil bisnis atau income Anda tidak akan baik seperti itu. Kenapa mindset penting? Yang saya jelaskan tadi karena mindset itu yang paling atas yang mempengaruhi apa yang di bawahnya. Nah, di sini saya akan membagikan beberapa mindset yang Anda harus miliki dan yang Anda tidak seharusnya miliki. Nah, di sini saya bagi dua, yakni poor mindset dan rich mindset. Yang pertama saya akan membahas tentang poor mindset. Di poor mindset ini ada yang dinamakan blaming. Blaming itu bahasa Indonesianya mencari kambing hitam atau menyalahkan orang lain. Ketika Anda diberi amanah untuk mengerjakan sesuatu,
lantas hasilnya tidak maksimal atau tidak sesuai dengan planning yang Anda rencanakan, maka jika Anda memiliki sifat atau mindset blaming ini, Anda akan langsung menyalahkan seseorang yang terkait dengan hal yang Anda lakukan. Misalnya dalam suatu project Anda memiliki tim atau Anda memiliki rekan kerja, Anda akan menyalahkan mereka padahal faktor atau penyebabnya bukan dari mereka, karena Anda tidak mengecek atau melihat ke belakang sebenarnya faktor apa yang menyebabkan hasil yang Anda targetkan tidak tercapai. Nah, blaming ini sangat tidak dianjurkan atau sangat tidak bagus dalam suatu organisasi, karena bisa menyebar atau bisa dijangkiti oleh satu orang ke semua orang di dalam suatu organisasi. Makanya blaming tidak baik bagi suatu organisasi yang ingin grow atau ingin tumbuh. Yang kedua adalah excuse atau selalu meminta belas kasih. Di sini excuse, kalau saya bisa kasih contoh, misalnya saya diberi amanah untuk mengerjakan sesuatu, saya akan selalu meminta keringanan. Misalnya saya disuruh kerja sekarang, saya minta bisa nggak kerjanya sebentar, bisa nggak, selalu menunda, selalu minta keringanan, selalu meminta keringanan dari atasan yang memerintah. Nah, sifat ini juga tidak baik untuk suatu organisasi dalam bertumbuh. Yang ketiga adalah denial. Denial ini adalah sifat tidak bertanggung jawab atau selalu lari dari permasalahan. Ini adalah sifat yang tidak kalah buruknya, karena setiap orang memiliki permasalahan dan mereka atau dia itu harus menghadapi masalah yang terjadi. Nah, ketika ada orang yang memiliki sifat seperti ini atau mindset seperti ini dalam suatu perusahaan, itu akan mempengaruhi rekan kerjanya, karena di suatu organisasi mengharuskan yang namanya kerja tim atau teamwork. Sedangkan orang yang seperti ini tidak bisa bekerja dengan tim, karena kesalahan akan dilimpahkan ke teman atau rekan kerjanya. Nah, itu adalah mindset yang tidak seharusnya Anda miliki. Sedangkan rich mindset adalah mindset yang harus Anda miliki ketika ingin berkembang ataukah ingin bertumbuh dalam suatu organisasi. Yang pertama adalah mindset ownership atau kepemilikan. Mindset ini adalah mindset rasa memiliki atau rasa peduli terhadap sesuatu yang dimiliki bersama. Misalnya saya beri contoh kebersihan. Di dalam organisasi tentunya ada yang namanya kantor. Ketika kantor itu kotor dan orang-orang di dalamnya tidak memiliki jiwa atau mindset ownership, maka mereka akan saling berharap. Saya tidak mau membersihkan ini karena ada yang akan membersihkan, seperti itu. Ketika Anda memiliki sifat seperti ini, semua akan berjalan sesuai dengan ritme atau regulasi yang diberikan oleh atasan, karena Anda memiliki sikap atau mindset yang baik, yaitu rasa kepemilikan yang tinggi. Yang kedua adalah accountable. Accountable ini adalah sifat amanah atau bisa dikatakan jujur. Nah, sifat ini harus atau sepatutnya Anda miliki dalam suatu organisasi, karena tentunya Anda akan diamanahi suatu amanah, dan di dalam amanah itu Anda berkewajiban untuk menyelesaikan dengan sangat memuaskan tentunya. Nah, ketika orang memiliki sifat yang seperti ini, organisasi itu akan tumbuh dengan sangat pesat, karena orang-orang di dalamnya memiliki sifat atau mindset yang jujur atau amanah. Sedangkan yang terakhir ada responsible atau bertanggung jawab.
Nah, bertanggung jawab ini adalah lawan dari denial tadi, ya ini bertanggung jawab. Bertanggung jawab mungkin di sini lebih erat kaitannya dengan teamwork atau kerja tim, karena organisasi adalah kerja atau kumpulan dari individu yang berkumpul menjadi suatu organisasi yang disebut organisasi. Makanya sikap atau mindset responsible ini sangat dibutuhkan dalam suatu organisasi. Seperti itu. Jadi yang bisa saya simpulkan bahwa sikap-sikap yang rich mindset ini harus dibangun atau harus diterapkan dalam suatu organisasi ketika organisasi ingin bertumbuh, ingin lebih baik ke depannya dan ingin lebih bermanfaat. Untuk video kali ini mungkin sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.